Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam I-Warta GKI Serpong.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita karenanya. Tuhan, Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, hari Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja, Minggu antara Minggu biasa dan Minggu-Minggu Advent. Melalui tema meneladani Kristus Sang Raja, kita akan belajar bagaimana Kristus menggunakan kekuasaan yang Ia miliki untuk menyatakan kebenaran. Sebagai dasar ayat kata pembuka dari Mazmur 96, ayat yang ke-9 sampai yang 10 demikian firman Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Sang Raja penebus
Saudaraku umat Tuhan terkasih, doa pengakuan dosa dan sekaligus akan menjadi nyanyian penyesalan yang akan kita naikkan dengan kita menyanyikan Mazmur 51. Kita menyanyikan dengan sikap berdoa, menaikkan akan doa pengakuan dosa kita. Amin. Saudara, mari kita berdiri. Umat Tuhan terkasih, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Yeskiel 11 ayat 19 sampai ayat yang 20. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Saudara, mari kita bersama memasuki liturgi pelayan firman Tuhan dan mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari perhentian kami, di hari Kristus Raja, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Memohon Engkau-lah yang mengingatkan kepada kami bagaimana mestinya kami dalam kehidupan kami setiap hari menjadikan Kristus Raja dalam hidup kami. Karena itu tolong pimpin dan bimbing kami sekalian, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Roh Kudus Tuhan memimpin setiap kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan kemudian melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku tersalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Injil Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37.
yang merupakan bagian dari perikop yang berjudul Yesus di hadapan Pilatus. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 demikian firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, dan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dalam Tuhan, menurut saudara, siapakah Tuhan Yesus itu? Ada banyak uraian tentang Tuhan Yesus. Ada banyak orang bisa menceritakan siapakah Tuhan Yesus itu secara panjang lebar. Siapa Tuhan Yesus dengan berbagai-bagai macam hal. Dia lahir di mana, kisah lahirnya seperti apa, bagaimana hidupnya, apa yang dilakukannya selama ia berkarya di tengah-tengah dunia ini, dan bagaimana karya-karyanya, apa mujizat yang dia lakukan, dan bagaimana ia mati, dan seterusnya, dan sebagainya. Namun pertanyaan adalah, cukupkah itu? Cukupkah kita kemudian hanya mengerti? Cukupkah kita kemudian hanya tahu siapa Yesus itu dari berbagai-bagai macam latar belakangnya? Hari ini adalah merupakan hari Kristus Raja, hari Minggu dalam kalender gerejawi antara Minggu biasa setelah Pentakosta dengan Minggu Advent. Minggu inilah merupakan minggu di mana kita mempersiapkan diri menjelang kedatangannya. Hadir di dunia ini sebagai bayi kecil yang karyanya memberikan keselamatan bagi dunia. Saudaraku, apakah kita mau mendengar kebenaran yang Dia wartakan kepada kita? Percayakah kita kepadanya dalam kehidupan kita? Dan apakah Dia beraja, menjadi raja dalam kehidupan kita? Ini merupakan pertanyaan yang terus-menerus kita hayati dan dalami dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga mempersiapkan masa-masa Advent, mempersiapkan kedatangannya. Ini bagian yang mesti betul-betul kita renungkan dalam hidup kita. Surah bacaan kita pada hari ini adalah merupakan salah satu episode hidup Tuhan Yesus ketika ia dibawa kepada Pontius Pilatus, dan setelah Pilatus mendengarkan tuduhan pemimpin-pemimpin Yahudi, maka ia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Suatu pertanyaan yang merupakan tuduhan dari pemimpin Yahudi supaya Tuhan Yesus bisa dihukum mati secara hukum Romawi. Dari tuduhan menghujat Allah
di mahkamah agama berubah menjadi pemberontakan kepada pemerintahan Romawi karena mengaku sebagai raja orang Yahudi. Dan dari percakapan itu Tuhan Yesus menjawab, siapakah dia sebenarnya? Saudaraku, Yesus adalah merupakan raja, namun dia bukan raja seperti yang dituduhkan kepadanya. Dia adalah Kristus yang diurapi untuk mewartakan kebenaran dan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Ia bukan raja secara politis yang memberontak kepada penguasa Romawi. Dia adalah raja yang menghapus dosa-dosa dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus menjadi raja dengan membawa kebenaran. Dunia yang gelap karena dosa-dosa dunia ini. Kemudian mereka melihat terang dari Allah dalam karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karya kasih Tuhan di dunia ini dari kelahirannya, pengajaran-pengajarannya, mujizat-mujizatnya, penyalipannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga adalah merupakan kebenaran yang menyelamatkan dunia ini. Inilah kekuasaan yang Yesus lakukan, yang Yesus nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Ketika ia adalah merupakan raja, ia bukan mempergunakannya dengan tangan besi, tapi ia mewartakan, menyatakan kebenaran itu untuk memberikan keselamatan kepada dunia seisinya. Saudara, kalau hari ini kita memperingati Hari Kristus Raja, bagaimana kita menghayati akan hal itu? Bagaimana kita menghayati akan karya-karya kasih Allah itu dalam kehidupan kita? Bagaimana kita diajak untuk meneladan kepada Tuhan dalam hidup ini? Bagaimana kita menghayatinya? Yang pertama, mari kita ingat, mari kita menjadikan Yesus Tuhan sebagai yang meraja dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai yang meraja dalam kehidupan kita, dalam setiap tindakan, langkah hidup, dan pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya, sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Sudahkah hanya Tuhan yang betul-betul aku andalkan dalam setiap pergumulan-pergumulan, dalam setiap tindakan-tindakan dan langkah-langkah kehidupanku, ketika aku memikirkan jalan apa yang harus aku tempuh, mana pilihan yang harus aku lakukan? Sudahkah Tuhan meraja dalam hidup ini? Saudara, di saat yang baik-baik saja atau di saat kita tidak baik-baik, apakah Tuhan menjadi pertimbangan utama dalam langkah dan keputusan yang kita ambil, atau langkah dan keputusan yang kita ambil karena kekhawatiran-kekhawatiran kita? Apakah langkah kita ambil karena kita merasa khawatir tentang pandemi, tentang hidup ini, tentang nafkah kita, tentang makan dan berbagai macam hal, kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupan kita? Ataukah semua kita lakukan, kita ambil karena kita percaya kepada Dia dalam kehidupan kita? Saudara Islam, Tuhan adalah Tuhan kuandalkan dalam setiap duka dan suka yang ada dalam hidup ini. Apakah Dia tetap bertahta di hatiku dalam segala keadaan yang aku alami dan aku rasakan? Yang kedua, mari kita diajak untuk meneladan kepada Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, mewartakan kasih Tuhan melalui hidup kita adalah merupakan bagian di mana kita diajak untuk menghayati akan makna Kristus Raja dalam kehidupan kita. Kita tahu dengan karya kasih-Nya, Kristus mewartakan kebenaran. Ada belas kasihan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Bukankah inilah yang kemudian perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Inilah karya Kristus yang kemudian menjadi teladan bagi kehidupan kita. Kita diajak
untuk membawa kebenaran itu dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk kemudian membawa akan segala kebenaran itu di tengah-tengah dunia kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap orang beriman, setiap orang percaya, setiap kita adalah merupakan orang-orang yang diutus untuk mewartakan melalui dan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melalui ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, lewat apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, dunia melihat akan kasih Tuhan dalam setiap karya-karya kehidupan kita, baik pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Saudara, oleh karena itu, mari di mana kita melihat, di mana kita merasakan kelemahan, penderitaan, sakit penyakit, kemalangan, ketidakadilan, dan sebagainya, mari sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, kita punya hati yang tergerak oleh belas kasihan. Sebagaimana Kristus ketika ia melihat orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang kehilangan orang yang dikasihinya, ia juga kemudian tergerak oleh hatinya oleh belas kasihan. Mari kita punya hati yang sama, supaya kita mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita punya tangan yang terulur kepada setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, setiap orang yang membutuhkan pengharapan, supaya orang melihat akan karya kasih Tuhan dalam hidup ini. Sungguh tidakkah kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh karya kasih Tuhan, kita mau mengulurkan tangan kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dunia dalam hidup ini. Saudaraku, mari kita melihat pandemi ini adalah merupakan batu ujian buat kita. Batu ujian buat orang-orang beriman. Adakah Kristus dalam hati kita? Adakah kasih Kristus kemudian bersemayam dalam hati kita? Kasih Kristus yang kemudian penuh belas kasihan dalam setiap hidup ini. Di saat mungkin keadaan kita sedikit lebih baik dari orang-orang lain, dari tetangga-tetangga kita, sesama rekan kita sewilayah, ataukah rekan-rekan persekutuan kita, adakah kita masih dengan rela hati mau berbagi, mau memberi, mau membagikan kepada orang-orang dalam kehidupan kita, supaya mereka juga bisa makan untuk hari ini, supaya mereka juga bisa menikmati akan pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan dalam hidup ini? Atau kita rela berbohong ketika orang datang dan mengatakan memohon supaya engkau menolongku, memohon pertolongan, dan kita mengatakan tidak ada, pada di balik pintu ada banyak makanan, ada banyak pengharapan yang mestinya kita bisa bagi kepada orang-orang lain dalam kehidupan kita. Saudaraku yang sekalian Tuhan, pandemi ini adalah merupakan batu uji buat kita. Penderitaan orang lain, kelemahan orang lain, penyakit orang lain adalah merupakan batu uji buat kita. Adakah kita punya hati yang tergerak untuk kemudian mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini kita diingatkan lagi sebelum memasuki minggu Advent, dalam minggu Kristus Raja, minggu di mana kita diajak untuk mengingatkan, minggu di mana kita sama-sama diajak untuk mengatakan Kristus adalah Raja dalam kehidupan kita. Dialah Raja yang rela datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi yang terbatas dan lemah. Dia adalah merupakan Raja yang rela memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa dunia, dosa saya dan dosa saudara. Dialah Raja yang menyatakan kuasanya kelak ketika dunia ini akan berakhir. Dia juga yang mestinya Raja dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Adakah kita menjadikan Tuhan Raja dalam hidup kita? Adakah kita mau meneladan Dia, mewartakan kasih Tuhan dalam setiap hari-hari kehidupan kita?
Mari kita saudaraku, mari kita memperingati Minggu Kristus Raja ini, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya, menyambut masa-masa Advent, dan nanti juga di hari perayaan Natal. Dengan menyatakan hal ini, adakah Dia meraja dalam diri kita. Amin. Satu buat kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan Maha Kasih atas kemurahan-Nya kepada dunia. Allah datang jadi manusia, Dialah Yesus namanya, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sambut Raja yang besar, sambutlah, ingatlah kasih-Nya padamu. Ingatlah, Dia Raja mulia, turun dari sorga. Mari sambut kedatangan-Nya. Mari bersama-sama kita ikuti teladannya. Dia rela jadi manusia. Mari bersama-sama melayani satu sama lain. Itu tugas mulia pengikutnya. Tuhan jadi sama seperti manusia, Dia meninggalkan tahtanya yang mulia. Dia melayani manusia, manusia yang penuh celah, menyelamatkan dari maut. Mari melakukan firman-Nya, lakukan dan menolong orang berbeban. Tolonglah, Dia mengasihi, Dia manusia, Dialah panutan yang benar. Mari bersama-sama kita menyenangkan hati-Nya dalam tiap tingkah laku kita. Marilah kita menyatakan kasih satu sama lain. Itu tugas mulia dari Tuhan, tugas mulia bagi umat-Nya, tugas mulia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita, dan nanti kita akan mengakhiri dan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita menaikkan doa kita. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami menjadikan Kristus sebagai Raja dan Meraja dalam kehidupan kami, supaya kami dipersiapkan memasuki minggu-minggu Advent, minggu-minggu di mana kami mempersiapkan diri di masa Raya Natal. Tangan Tuhan yang menyertai kami, tangan Tuhan yang membimbing kami,
Ajar kami untuk meneladani kepada Kristus dan menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kami. Bapak yang kasih, bersama-sama kami juga memohon Kau yang juga menyertai memberkati persekutuan kami sebagai gereja Tuhan GKI Serpong. Tuhan yang menyertai memberkati kami sekalian, supaya kami boleh mewartakan akan kasih Tuhan melalui persekutuan kesaksian dan pelayanan yang kami lakukan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersamaan berdoa untuk setiap saudara kami dalam keadaan sakit dan dalam masa penyembuhan. Tangan Tuhan yang menyertai memberkati setiap saudara kami. Tangan Tuhan yang menjamah kepada setiap mereka, memberikan kesembuhan kepada setiap saudara kami sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak yang kasih, bersama-sama kami juga memohon Engkau yang kasih juga menyertai memberkati kami. Kalau kami hadir dalam ibadah kami ini dengan membawa pergumulan-pergumulan kehidupan kami, kuatkan kami supaya kami boleh melewati semuanya dengan baik dan percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami, jika ada di antara kami yang sedang berduka cita oleh karena kekasih-kekasih mereka meninggalkan akan mereka, Tuhan kiranya Engkau yang makasih juga memberikan penghiburan, penguatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh diberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan saja. Bapak yang kasih, bersama-sama ya Tuhan, kami juga memohon Engkau yang makasih juga menyertai memberkati panitia Natal yang sudah dibentuk. Biar Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati, supaya setiap panitia Natal juga boleh dibimbing oleh Tuhan, supaya panitia Natal boleh mempersiapkan semua dengan baik, sehingga menjadikan jemaat Tuhan makin menghayati akan makna Natal dalam perjalanan kehidupan kami. Bapak yang kasih, bersama kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan menyertai memberkati setiap mereka, Tuhan menyertai para pemimpin kami, supaya mereka boleh memimpin dengan hikmat yang daripadamu, khususnya di masa-masa pandemi ini, supaya biarlah semua boleh diambil keputusan dengan baik. Sertai berkati akan bangsa kami, supaya kami juga boleh tetap menjadi bangsa yang taat untuk protokol kesehatan kami. Bapak yang kasih, bersama kami juga memohon Engkau yang makasih yang menyertai memberkati akan kehidupan kami pribadi, keluarga demi keluarga. Tangan Tuhan yang menyertai memberkati, supaya Tuhan biarlah kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan juga nyata dan Engkau nyatakan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan terbaik kita bagi Dia, seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih atas segala berkat, penyertaan juga perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan kami melalui transfer. Kiranya Tuhanlah yang memberkati persembahan kami ini. Berikan juga hikmat kepada tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga bisa disalurkan dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan tentunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan memohon. Amin. Saudara, kita akan memasuki minggu-minggu Advent, dan karena itu mari kita di Minggu Kristus Raja ini kita senantiasa mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama juga meneladani kepada Kristus dalam kehidupan kita senantiasa. Mari kita senantiasa menjadi umat Tuhan yang senantiasa taat, setia, dan bertekad yang bulat dalam kehidupan kita. Taat, setia, bertekad yang bulat. Setia bertekad yang bulat, itulah janji
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. karena terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.